Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul yaitu Sekte Jabariyah dan Qadariyah, Sejarah dan Pemikirannya. Baik, di sini saya Ayu Irmasari sebagai moderator dan rekan saya Tristi Monita sebagai pemateri pertama dan pemateri kedua yaitu Maya Puji Lestari dan Roisatul Vivisa dan Natifatul Khairiyah. Dan untuk menyikat waktu, kepada pemateri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Dari segi bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa atau terpaksa atau dipaksa. Rohisan Anwar memberikan penjelasan yang dikutipnya dari Al-Munjid bahwa kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa atau mengharuskan. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah suatu paham yang menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Dalam istilah Inggris, paham Jabariyah disebut dengan fatalism atau predestination, yang berarti perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Sedangkan pengertian Qadariyah dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab qadara yang artinya kemampuan atau kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Artinya bahwa setiap manusia adalah tercipta bagi segala perbuatannya tanpa ada campur tangan dari Tuhan. Ia dapat berbuat atau meninggalkan suatu atas kehendaknya sendiri. Harun Nasution menegaskan bahwa kaum Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai qadrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar Tuhan. Sejarah timbulnya aliran Jabariyah. Pola pikir Jabariyah sudah dikenal bangsa Arab sebelum Islam. Keadaan lingkungan mereka yang gersang dan tandus menyebabkan mereka tidak dapat melakukan perubahan-perubahan sesuai kemauan mereka. Akibatnya, mereka tergantung pada keadaan alam dan membuat mereka menjadi pasrah dan fatalistik. Pada masa Nabi, benih-benih paham Jabariyah sudah ada. Perdebatan di antara sahabat tentang qadar Allah menjadi indikatornya. Akan tetapi, Rasulullah SAW menyuruh umat Islam beriman kepada takdir dan melarang mereka membicarakannya secara mendalam. Dan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pandangan tentang Jabariyah semakin mencuat ke permukaan. Abdullah bin Abbas dengan suratnya memberikan reaksi keras kepada penduduk Syria yang diduga berpaham Jabariyah. Hal yang sama dilakukan pula oleh Hasan Basri kepada penduduk Basrah. Dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa cikal bakal paham Jabariyah sudah muncul sejak awal periode Islam. Namun Jabariyah sebagai suatu pola pikir mazhab yang dianut, dipelajari dan dikembangkan terjadi pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Paham ini ditimbulkan pertama kalinya oleh Ja'ad ibnu Dirham. Akan tetapi yang menyebarkannya adalah Jam ibnu Safwan. Ja'ad sendiri menerima paham ini dari orang Yahudi di Syria. Pendapat lain menyatakan Ja'ad menerimanya dari Aban ibnu Syam'an, dan yang terakhir ini menerimanya adalah Talut ibnu Asyamal, Yahudi. Dengan demikian, paham Jabariyah berasal dari pemikiran asing maupun Persia. Yang kedua yaitu sejarah timbulnya aliran Qadariyah. Menurut pendapat Ahmad Amin, ada ahli teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghalian ad-Damashqi. Ma'bad adalah seorang atba tabi'i yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Basri. Adapun Ghalian adalah seorang orator berasal dari Damaskus dan ayahnya menjadi Maula Utsman bin Affan. Pendapat yang kedua yaitu dari Ibnu Nabat.
dalam kitabnya Syarh al-Uyum, seperti dikutip Ahmad Amin, memberi informasi lain bahwa yang pertama kali memunculkan paham Qadariyah adalah orang Irak yang bermula beragama Kristen, kemudian masuk ke agama Islam, dan kembali ke agama Kristen. Dari orang inilah Ma'bad dan Ghalian mengambil paham ini. Yang ketiga yaitu pendapat W. Montgomery. Sementara itu, W. Montgomery menemukan dokumen lain melalui tulisan Helmut Ritter dalam bahasa Jerman yang dipublikasikan melalui majalah dari Islam pada tahun 1933. Artikel itu menjelaskan bahwa paham Qadariyah terdapat dalam kitab Risalah dan ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Basri. Berdasarkan catatannya, terdapat dalam kitab Risalah ini percaya bahwa manusia dapat memilih secara bebas antara baik dan buruk. Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Damasyiki adalah penganut Qadariyah yang hidup setelah Hasan al-Basri. Berkaitan dengan persoalan pertama kali Qadariyah muncul, ada baiknya jika meninjau kembali kepada pendapat Ahmad Amin yang menyatakan kesulitan untuk menemukan. Ibnu Nabat pun menguatkan bahwa yang mencetus pendapat pertama kali tentang masalah ini adalah seorang Kristen di Irak yang telah masuk Islam. Pendapatnya itu diambil oleh Ma'bad dan Ghalian. C. Pokok pemikiran aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. 1. Pokok pemikiran aliran Jabariyah. Adapun ajaran-ajaran Jabariyah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekstrim dan moderat. Pertama, aliran ekstrim. Di antara tokoh adalah Jahm bin Safwan dengan pendapatnya adalah bahwa manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Pendapat Jahm tentang keterpaksaan ini lebih dikenal dibandingkan dengan pendapatnya tentang surga dan neraka, konsep iman, kalam Tuhan, meniadakan sifat Tuhan, dan melihat Tuhan di akhirat. Surga dan neraka tidak kekal, dan yang kekal hanyalah Allah. Sedangkan iman dalam pengertiannya adalah makrifat atau membenarkan dengan hati, dan hal ini sama dengan konsep yang ditemukan oleh kaum Murji'ah. Kalam Tuhan adalah makhluk Allah, tidak mempunyai keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Dan Tuhan juga tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Aliran ini dikenal juga dengan nama Al-Jahmiyah atau Jabariyah Khalisah. Kedua, ajaran Jabariyah yang moderat adalah Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Manusia juga tidak dipaksa, tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalangnya. Tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Tokoh yang berpaham seperti ini adalah Husain bin Muhammad An-Najjar yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu, dan Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Sedangkan Ad-Dihror, tokoh Jabariyah moderat lainnya, berpendapat bahwa Tuhan dapat saja dilihat dengan indera keenam, dan perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pihak. Nomor 2, pokok pemikiran aliran Qadariyah. Harun Nasution menjelaskan pendapat Ghailan yang dikutipnya dari pendapat Ghurabi tentang doktrin Qadariyah, bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Salah seorang pemuka Qadariyah lain adalah An-Nazam, mengemukakan bahwa manusia hidup mempunyai daya. Selagi hidup manusia mempunyai daya, ia berkuasa atas segala perbuatannya.
Faham takdir dalam pandangan Qadariyah bukanlah dalam pengertian takdir yang umum dipakai oleh bangsa Arab ketika itu, yaitu faham mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam perbuatan-perbuatannya, manusia hanya bertindak menurut nasib yang telah ditentukan sejak azali terhadap dirinya. Dalam faham Qadariyah, takdir itu adalah ketentuan Allah yang diciptakannya bagi alam semesta beserta seluruh isinya sejak azali, yaitu hukum yang ada dalam istilah Al-Quran dan Sunnatullah. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari wacana di atas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Jabariyah adalah paham yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu jahat maupun itu baik, semua berasal dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadariyah sebaliknya, di mana paham ini mengatakan bahwa manusia mempunyai kuasa atas dirinya sendiri dan Tuhan tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Paham Qadariyah maupun paham Jabariyah ini selain berdasarkan kepada akal, mereka juga mendasarkan pemahaman mereka berdasarkan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kita tidak dapat mengatakan secara langsung bahwa aliran Qadariyah maupun aliran Jabariyah ini telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Jabariyah maupun Qadariyah, kedua aliran ini mempunyai dampak negatif maupun dampak positif bagi kehidupan manusia. Jabariyah berdampak menjadikan manusia lebih pasif, namun juga menjadikan manusia menjadi lebih tawakal kepada Allah. Sedangkan Qadariyah menjadikan manusia lebih aktif, namun juga dapat menjadikan manusia mempunyai sifat sombong yang berlebihan. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Kami kembalikan ke moderator. Demikianlah materi kami yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.